ilaha illallah wahdahu la syarikalah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma sallim wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Umatnya hingga akhir zaman. Sebagai bagian dari ibadah Jumat, khatib mengingatkan kepada kita semua, dari khatib dan jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wal tanzun nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri mengingat-ingat apa yang mereka persiapkan untuk hari kemudian. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabir, mendapatkan informasi atas apa-apa yang kita lakukan. Khatib mohon izin berdiri sejenak di depan, bukan karena lebih berpengetahuan, bukan karena lebih beriman, tetapi menjalankan tugas kita sebagai muslim untuk saling menasihati, karena khutbah atau khutubah itu adalah sebenarnya saling menasihati, dan yang pertama kali dinasihati itu adalah yang memberikan nasihat. Karena itu kami mohon izin kepada para guru-guru kami sekalian untuk berdiri sejenak di depan untuk saling mengingatkan di hari Jumat yang mulia ini. Para bapak, saudara sekalian, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Masjid kita ini minggu kedua. Minggu lalu khatib Ustadz Ridwan Nur Razi menyampaikan terkait persiapan kita akan melaksanakan ibadah puasa yang itu akan kita lakukan pada bulan Maret ini nanti. Khatib pada kesempatan ini ingin sedikit membahas tentang masjid kita ini diberi nama Baitul Hikmah atau Bait Al-Hikmah. Walaupun saya tidak terlibat dalam penamaan itu, tetapi bagi saya nama ini memiliki arti yang cukup signifikan. Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Hikmah, hakim, kebijaksanaan. Al-Hakim itu salah satu Asmaul Husna. Tetapi nama Bait Al-Hikmah itu sebenarnya merujuk kepada satu fase dalam sejarah peradaban Islam yang kita kenal dengan the Golden Age of Islamic Civilizations. Zaman keemasannya peradaban Islam. Karena peradaban itu naik turun, Bapak Ibu. Mulai dari, kalau Islam, kalau kita ambil misalnya mulai dari Rasulullah Muhammad di Mekah, kemudian berpindah ke Madinah, lalu setelah itu Khulafaur Rasyidin,
lalu kemudian berpindah ke Bani Umayyad yang kemudian memindahkan ibu kota dari Madinah ke Syria, ke Damaskus sekarang. Lalu kemudian setelah tenggelam lagi kemudian muncul Bani Abbasid. Bani Abbasiyah yang kemudian memindahkan ibu kota peradaban Islam ketika itu dari Damaskus ke Baghdad di Irak sekarang. Kalau kita lihat sekarang, Baghdad, Damaskus itu sepertinya kan menjadi puing-puing akibat konflik, akibat perang. Tetapi dulu dia menjadi tanda kebesaran atau golden age tadi itu, ya. Jadi ketika itu, ketika zaman Bani Abbasid, kita mengenal ada namanya Khalifah Harun al-Rashid, lalu kemudian ada Al-Mansur, ada Al-Ma'mun, berdiri sebuah perpustakaan, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang disebut dengan Bait Al-Hikmah. Dan kita tahu bahwa memang ketika itu Baghdad itu di persimpangan beberapa peradaban, Persia, Arab, dan Asia, Uzbekistan, dan lain-lain itu. Dan kita tahu bahwa peradaban awal dunia itu juga muncul dari situ, mulai dari zaman Sumeria, ya, Mesopotamia, dan lain-lain itu. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa ketika itu muncul kesadaran bahwa Islam itu tidak hanya tentang ibadah yang sifatnya khusus atau mahdhuf, tetapi keyakinan bahwa kita diciptakan sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam surat Al-Baqarah 30 itu. Wa iz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kemudian kepada lil malaika, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan fil ard, di muka bumi itu khalifah. Malaikat bertanya, tapi kemudian Allah menegaskan bahwa khalifah itu punya tugas mulia di depan bumi, di atas bumi ini. Dan itu adalah manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dan dalam surat selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wa 'allama adamal asma'a kullaha. Jadi kemudian Allah berkata, dan Allah dia mengajarkan Adam asma, nama-nama, akulah, atas segala sesuatunya itu. Adam diajarkan nama-nama. Dan kita tahu dalam pengetahuan, nama-nama ini jadi penting itu. Identifikasi. Kalau kita belajar taksonomi tumbuhan, kita belajar taksonomi hewan, atau kita belajar budaya, penamaan itu penting. Dan bahasa. Bahasa menjadi alat komunikasi. Ya kan? Karena itu ketika itu muncul satu gerakan yang untuk membangun ilmu pengetahuan itu. Maka muncul Bait Al-Hikmah. Dan rumah kebijaksanaan itu seperti titik kumpul itu. Ya, menjadi universitas. Menjadi tempat orang belajar yang tidak hanya ilmu agama, filsafat, sufi. Karena itu dari Bait Al-Hikmah itu muncul misalnya tokoh Al-Ghazali, yang kita misalnya awalnya muncul misalnya Ibnu Rushd yang tokoh filsafat, lalu muncul Al-Ghazali yang bahkan menentang filsafat, tahaput al-falasafah kata Al-Ghazali itu. Dan muncul juga tokoh-tokoh ilmuwan. Antara lain misalnya Musa Al-Khawarizmi yang orang Persia, sekarang Asia Tengah sekitar Uzbekistan, atau istilahnya dalam peta itu kita sebut sebagai Greater Khorasan area Khorasan itu, ya. Al-Khawarizmi yang itu membawa angka Arab dari India kemudian dibawa ke Arab, yang itu kita kenal angka sekarang ini kemudian dibawa ke Eropa dan disebarkan ke seluruh dunia.
Dan Al-Khwarizmi itu namanya pun sehari-hari kita kenal sekarang dengan algoritma, yang kalau dalam ilmu komputer ataupun dalam apa, kan sering kita mengakses teknologi informasi. Algoritma itu adalah diambil dari nama Al-Khwarizmi, yang itu adalah salah satu tokoh Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, yang kemudian ketika itu besar. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin meng-highlight itu saja, bahwa saya yakin nama Bait Al-Hikmah, Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, yang diharapkan dari masjid kita ini menjadikan semangat untuk mengkaji ilmu pengetahuan, menjadikan kampus ini memberikan cahaya bagi sekitarnya, baik dari ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Dan kita tahu bahwa kampus ini tempat berkumpulnya para cendekiawan, sivitas akademika, civilized community, masyarakat yang beradab, yang itu harapan kita disebarkan ke seluruh masyarakat. Karena itu kita tahu bahwa dalam banyak ayat Al-Quran juga memberikan pentingnya ilmu pengetahuan itu. Dan kadang-kala mungkin kita berpikir, apalah artinya, ya kan? Tapi kita tahu bahwa peradaban-peradaban besar itu muncul dari visi, muncul dari arah, baik itu tokoh ataupun masyarakatnya, untuk membangun sesuatu, dan dia mengarahkan ke situ. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna fi, sesungguhnya, fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Wa ikhtilafil, Allah menggunakan kata ikhtilaf, khilafiyah. Sebenarnya itu bukan hanya pergantian, tapi perbedaan malam dan siang. Dan kita tahu secara fisika, siang dan malam itu berbeda, energi matahari dan semuanya itu. La ayatin liulil albab, ada ayat bagi orang-orang yang berpikir dan mau berpikir. Yang orang-orang berpikir itu, kata Allah, tidak hanya berpikir tetapi juga berzikir. Dan dalam banyak ayat juga Allah mengatakan, ala anfusikum apalah tatafakkarun, atas dirimu itu apakah kamu tidak berpikir? Ala anfusikum apalah tubsirun, atas dirimu itu apakah kamu tidak basyir, melihatnya dengan mata batin. Karena itu dalam semangat kita akan menghadapi Ramadan, dalam semangat Universitas Bengkulu menyediakan fasilitas ibadah yang semakin baik seperti ini, dalam semangat Bait Al-Hikmah, dalam semangat universitas itu, mari terus kita menjadi hamba-hamba Allah yang berzikir, yang berpikir, yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, yang menyeimbangkan antara kebutuhan lahiriah dan batinnya. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara sekalian, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk menutup
khutbah kedua ini, marilah kita berdoa, menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa tabi' ba'dahum bil khairat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. La tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa bar ya'izukum la'allakum tadzakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.